dipersembahkan oleh... Ini nama sudah ada, ya kami persiapkan 1 tahun yang lalu nama mahasiswanya. Nama mahasiswanya aku panggil mulai dari cewek dulu ya. Kansa Taki, jurusan kimia F MIPA. Kansa mana? Oke, Kansa ke depan ya. Kamu hari ini mewakili aku 1 pertanyaan ya. Jadi kamu jadi Kik Kansa. Oke, Kik Kansa silakan tanya apa saja. Mau tanya kemana dulu? Ke siapa dulu? 1. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Dokter Sari bahwa sebetulnya saya ini kan mahasiswa tingkat akhir. Jadi seringkali kita tuh membahas mengenai pekerjaan. Habis lulus kita mau kerja di mana ya? Atau lanjut S2 atau bagaimana? Dan dari hasil jawaban teman-teman saya maupun saya sering lihat di sosial media, banyak generasi muda tuh yang menganggap pekerjaan tuh hanya untuk mencari uang. Dan menurut saya jika alasan ini tuh dibatasi hanya karena uang, sayang sekali potensi inovasi generasi muda ini jadi kurang maksimal untuk pekerjaan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana menurut Dokter Sari supaya generasi muda itu tidak hanya melihat pekerjaan tuh hanya sebagai penghasil uang, tetapi untuk mungkin hal yang lain yang dapat meningkatkan informasi kita supaya kita bekerja juga bisa lebih maksimal. Disclaimer, kalau menurut saya sih pekerja itu ya pragmatis lah, orang pasti kan milih pekerjaan ada pertimbangan compensation benefit itu menurut saya manusiawi ya. Cuma kalau menurut saya mungkin yang saya kebayang ya menjawab pertanyaan Kansa tuh memang kita tuh perlu memilah apa yang terpapar di kita gitu. Karena menurut saya tuh mungkin cukup beruntung ketika saya tumbuh muda itu kan saya nggak ada sosial media. Saya baru ketemu Facebook itu saya udah mau lulus dokter. Jadi saya tumbuh besar dengan Kick Andy, bukan bermaksud peres. Saya tumbuh besar dengan mungkin Mas Imam udah bosan majalah Bobo gitu kan. Tapi karena kalau saya sendiri, maksudnya saya aja ya, udah di usia 40-an melihat sosial media aja tuh kadang-kadang jadi kayak ada pemikiran yang mendistract kita gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau soal ini pekerjaan sebenarnya untuk apa sih, itu tuh kita perlu membuat ekosistem kita sih, bertanya ke kakak kelas yang tepat, bertanya ke dosen yang tepat, bertanya ke alumnus yang tepat gitu kan. Lihat sosial media atau tontonan yang tepat gitu sih. Karena saya juga percaya sih kalau kita tanya misalnya Bu Retno Marsudi, dia kan mungkin seumur Kansa nggak berpikir oke 20 tahun lagi gue akan menjadi menteri luar negeri ya kan. Yang akan berdampak kepada nggak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat Palestina. Kan nggak gitu. Kalau menurut saya tuh aspirasi kita itu akan tumbuh bertambahnya usia sih. Tapi yang perlu dipilah itu sebetulnya apa ya, kita perlu memfilter informasi yang kita masukin di pikiran kita sih di masa era sosial media ini gitu sih. Kalau menurut saya sih ketika tontonan, obrolan kita dengan orang yang tepat itu kita akan dapat hikmah-hikmah kok, sehingga kita juga ngeliat sendiri oke, kerja itu bukan cuma gaji, ada purpose, ada mastery yang mau kita capai gitu kan, ada otonomi yang mau kita punya gitu sih jawabannya, mudah-mudahan membantu. Baik, kita berikan aplaus. Terima kasih juga Kansa ya. Ini ada oleh-oleh buat kamu, penghargaan buku dari Kick Andy, dan kalau ini buat aku aja, ini kosmetik soalnya. Oh mau banget, oh lebih mau ini ya, kalau tukar buku aja ya. Oke, kita berikan aplaus ya, terima kasih banyak. Ya Kansa luar biasa. Dan 1 penanya untuk Mbak Mar ini kelihatannya ya. Penanya berikutnya Moreno Syawali Ganda Sugita. Moreno mana? Jurusan Teknik Informatika. Moreno. Ya, silakan di sini Moreno, kamu mewakili aku ya. Bertanya ke Bu Mar, kalau kamu manggilnya Mbak atau Bu? Mbak aja nggak apa-apa ya. Kualat nggak ya kalau manggil Mbak? Di sini enggak, di ruang kelas ya Bang. Oh. Oke, kamu mau tanya apa? Silakan.
Mungkin sebelumnya Bismillah. Selamat siang Bu Mar, selamat siang Bu Sari, selamat siang Pak Bang Andi. Di sini saya sangat kagum sekali dengan capaian dan paten dari Ibu sendiri. Terus di sini saya ingin bertanya nih, tadi kan Ibu udah bilang gitu ada pengalaman pulang dari Jerman ke Indonesia terus kayak gak ada fasilitas, gak ada dana gitu kan. Nah mungkin itu sendiri kan mungkin ada keterlibatan dari pemerintah sendiri. Sehingga saya ingin bertanya, apakah benar Bu kondisi bahwa pemerintah bisa dibilang tidak terlalu peduli atas pekerjaan peneliti ini, dan juga menurut Ibu sendiri sebagai anak muda apa yang harus kita lakukan gitu dalam menanggapi masalah ini gitu. Terima kasih. Sama-sama, Moreno nanyanya sensitif ini. Karena melibatkan pemerintah. Bang Adi kok yang susah sih pertanyaannya Bang? Jangan salahkan aku, salahkan Moreno. Berarti Moreno. Oke, dan saya rasa ini adalah kadang-kadang kita memang tabu ya untuk mempertanyakan, tapi pertanyaannya benar. Sehingga anak muda tuh ngapain sih jadi periset gitu. Kan saya rasa seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sari bahwa normal sih kalau kita bekerja pasti kita pengen income, pencapaian dan lain-lain. Apalagi zaman medsos sekarang suka flexing ya, walaupun flexing itu tidak bagus sebenarnya. Ya, akhirnya ya itu yang akhirnya saya sadar sebenarnya ketika saya harus pulang ke Indonesia, maka pasti saya akan menemukan hal seperti ini dan semua orang udah tahu juga sih sebenarnya. Tapi kan itu pilihan, mau tetap di Jerman atau pulang ke Indonesia. Tapi saya sampai mendapat gelar S3 itu dari SD, SMP, SMA, kuliah. Apalagi waktu saya kuliah tuh sempat mencari beasiswa karena memang waktu itu ya perekonomian lagi gak bagus ya di keluarga saya. Dan saya sampai S3 itu pakai uang rakyat. Dibayarin sebenarnya. Walaupun kita biar SPP juga tapi tetap. Nah pilihannya di waktu itu saya tetap di Jerman. Dan itu nolnya sudah panjang ya angkanya kalau untuk lulusan doktor di Jerman income-nya. Atau saya pulang ke Indonesia. Tapi pulang ke Indonesia dengan pilihan yang saya tahu ada risikonya, akhirnya saya memilih pulang. Memilih pulang untuk ke Jerman nyari ilmunya aja. Dan dibiayain kan, dibayar pakai uang Jerman pakai aja gitu loh. Pulang ke Indonesia saya sudah memprediksi juga ada hal seperti ini. Tapi waktu itu saya nanya, siap nggak Mar? Ya kalau itu kan masalah pilihan, akhirnya saya milih ya udah jalanin aja. Begitu pulang, pertama emang beneran ya, maksudnya ternyata ruangan gak ada, terus segala macam dana gitu. Tapi pas itu mulai mencari ya itu tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Andi, mulailah sesuatu dengan suatu langkah kecil dan berani. Perjalanan 1000 mil tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak melangkah satu langkah. Satu langkah. Daripada diam berdiri ngomel, ngeluh. Ya, kok pulang ke Indonesia nggak ada fasilitas, nggak ada terus diem. Waktu itu berjalan terus. Kenapa tidak ambil satu langkah kecil? Nah, satu langkah kecil yang waktu itu saya lakukan adalah, ya udahlah, ketawa dulu terus agak shock sih. Bentar, mikir deh, gimana caranya tetap bisa berkarya dengan segala keterbatasan saat itu. Karena pulang ke Indonesia pengennya ya itu tadi kemandirian material, karena seorang material kan harus ada, harus bisa diciptakan. Pakai yang ada di halaman rumah kita yang tumbuh, jangan halaman rumah sebelah terus beli kan gitu. Nah akhirnya dapatlah ruangan yang kayak semi gudang sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kan di TV ada suka ruangan gak pakai. Ada kebetulan ada satu mahasiswa, dia juga sangat tertarik sama riset. Nah dari situlah kita ngegeser ruangan, waktu itu hanya ada satu meja dan 2 kursi, kan kursi lipat yang mereknya Citos itu. Yang satu tuh agak miring ya, bermulai dari sana. Nah kemudian berpikir nih, bagaimanakah caranya, iya kita akan ke sana. Suatu hari kita akan ke sana, kalau ngelihat lab saya hari ini, wah itu jauh sekali sama ketika saya pulang. Tapi ada hari ini karena ada satu langkah kecil yang dilakukan terus menerus dan berani untuk memulai inovasi, ada ide di kepala lakukan. Apa yang mungkin saja, jangan melihat, jadi kalau kita melihat itu, jangan lihat fokus ke masalah solusinya apa nih, gimana cara solusinya, ambil suatu langkah berani, langkah kecil. Nah tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya penelitian itu saya dapat proposal terus naik. Bahkan tadi ya kalau lihat saya dapat inovasi award, memang sih pemerintah kita setelah ada karya baru dihargain. Jadi kalau nol juga gak susah sih, tapi memang begitu.
Tapi begitu kita sudah di level tertentu, kita bisa dong mempengaruhi pemerintah. Yuk, kayaknya begini deh harusnya, begitu ya. Jadi kita merubah pelan-pelan, tapi ya kita harus menunjukkan terlebih dahulu. Nah, sampai di level kayak tadi ya, dapat inovasi yang 300 juta, itu sebenarnya bukan uang yang saya terima, bukan. Tapi itu adalah dana untuk penelitian lagi. Nah, terus seperti itu. Sampai ketika paten saya itu sudah lumayan banyak, saya ditawarin waktu itu ketua LPK-nya. Bu Mar, ini kan patennya banyak nih. Butuh alat apa? Akhirnya ditawarin. Butuh alat apa nih, ada dana nih dari Dikti. Butuh alat apa sehingga bisa memulai lagi inovasi yang dampaknya lebih banyak dan kemudian menghasilkan produk yang lebih tinggi. Nah, dari situlah saya minta alat penggiling karet. Maka muncullah tadi kayak untuk garmen, muncullah panel anti peluru itu dari karet awal. Karet. Dan itu dari alat yang diberikan. Kita kadang-kadang kalau langsung mau ideal, saya pengen pulang ke Indonesia, labnya lengkap ini segala macam. Jarang sih, ada tapi saya rasa jarang sih. Dan gini loh, kenapa orang mau berinvestasi? Setelah melihat kan, wah ini kalau saya investasi nggak bodong, kan gitu ya. Nah itu sih sebenarnya, jadi kalau ditanya pemerintah peduli nggak? Kalau saya melihat dengan keberjalanannya sejak saya pulang sampai hari ini, itu sudah kepedulian mulai tinggi. Karena mulai terasa, oh ternyata kalau dari periset kemudian terus digiring sampai bisa industrialisasi, itu dampaknya luar biasa. Pemerintah itu sudah, dan di dalam forum-forum FGD misalnya, grup diskusi, saya selalu angkat. Bisa enggak ini dikasih dana, digiring, kemudian hilirisasi dan serius, dan ada dari misalnya dari kebutuhan industri langsung ke kita, kemudian kita selesaikan, dan itu tidak hanya menjadi sesuatu pajangan di rak buku. Ya, tapi itu kan mereka juga mencari lab. Ada nggak nih lab yang kalau dia berkarya, karyanya itu bisa dipakai di industri, bukan hanya teori. Jadi itu kan timbal balik ya. Nah makanya waktu itu saya juga banyak bergaul dengan teman-teman industri. Masalah funding, masalah yang dipakai, walaupun pemikiran industri sama pemikiran akademisi kan beda. Tapi di suatu titik akan ketemu. Kita mendevelop sesuatu yang basisnya ilmu, mereka menggunakan itu untuk industri mereka. Tuh, kira-kira. Jadi nggak usah khawatir, tapi itu semua memang pilihan. Ya, tapi sekarang lebih baik, pemerintah lebih baik kok, lebih memperhatikan gitu. Baik, terima kasih Okmar, terima kasih Moreno, dan kamu juga dapat buku dan juga produk kosmetika. Karena sekarang Paragon juga mengeluarkan produk untuk pria ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Moreno, mewakili teman-teman sekalian. Nah, di depan saya juga hadir Pak Rektor, Pak Tata Cipta. Gelarnya terlalu panjang untuk disebutkan ya. Baik, jadi Pak Rektor, ITB adalah salah satu gudang inovator ya. Banyak sekali temuan baik skala nasional maupun internasional. Nah, kalau boleh kasih perspektif sendiri, bagaimana Anda melihat generasi muda sekarang, terutama dari kampus ITB, dalam konteks mereka berkompetisi untuk berinovasi? Terima kasih Bang Andi. Jadi kondisi sekarang ini jauh lebih baik daripada zaman Pak Habibie dulu. Kalau tahun 70, tahun 80 Pak Habibie bisa bikin pesawat, adik-adik ini harusnya bisa jauh lebih baik karena kondisi kita hari ini jauh lebih baik. Dan kalau kita lihat di semua negara maju, mereka maju bukan karena sumber daya alamnya, tapi justru karena anak-anak mudanya yang mau berpikir sampai seliar mungkin, kemudian menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Jadi saya berharap yang hadir di sini semua jadi inovator, yang kemudian memberikan nilai tambah yang tinggi supaya bangsa Indonesia jadi sejahtera. Baik, kita berikan aplaus. Jadi ini tantangan juga buat terutama mahasiswa ITB, tapi ini juga tantangan untuk seluruh generasi muda ya, tidak terbatas ya. Tapi di ITB sendiri, bagaimana kampus mendorong anak-anak berinovasi? Ya, jadi kegiatan mahasiswa itu dari hari pertama ada di ITB, itu ada yang namanya kurikuler ya, kegiatan di kelas, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah semuanya ini mendukung bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan inovasi. Kalau istilah sekarang nih anak-anak ambis semua gitu ya. Di ruang-ruang kelas setiap tahun pasti ada tugas-tugas desain. Dan mereka harus menyelesaikan masalah-masalah desain ya. Dari semester 2 udah ada namanya pengantar rekayasa desain. Itu menyelesaikan masalah yang sederhana-sederhana. Kemudian tingkat 2 ada, tingkat 3 ada, tingkat 4 nanti
topiknya udah lebih kompleks. Gitu ya. Di luar yang itu kita punya yang namanya Direktur Kawasan Sains dan Teknologi. Nah di situ ada inkubator dan akselerator untuk perusahaan pemula. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan hackathon gitu ya, kemudian kompetisi-kompetisi untuk menghasilkan ide-ide yang kemudian nanti kita bisa hilirkan menjadi bisnis. Jadi peluang dan kesempatan itu ada, tinggal mau atau nggak mau. Kalau ada mau, pasti ada jalan. Kalau nggak mau, banyak alasan. Setuju. Nah, tapi kan begini Pak Rektor, tidak semua anak memiliki privilege untuk bisa sekolah di ITB atau di kampus-kampus terbaik. Nah, kan beberapa waktu yang lalu juga cukup viral ya, Pak Rektor menjemput anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa diajak bersekolah di sini. Nah, peluang untuk anak-anak yang mungkin tidak punya saat ini ya, tidak punya kesempatan atau akses untuk belajar di perguruan tinggi yang tanda kutip ternama dan punya fasilitas lengkap, apa pandangan Anda tentang mereka? Ya, jadi memang kita harus bersama-sama memberikan kesempatan kepada semua anak-anak negeri ini. Dan ITB juga nggak sendirian ya. Jadi saya yakin perguruan tinggi lain seperti UGM, UI, yang ada di Sulawesi, Unhas, sampai yang teman-teman yang di semua provinsi juga melakukan hal yang sama. Gitu ya. Kebetulan saja mungkin yang di ITB itu kemudian karena ada Mas Imam itu jadi viral gitu ya. Tapi sebetulnya semua orang melakukan itu. Dan masalahnya kan kita ini bagian yang terakhir. Jadi sebetulnya ada jenjang SMA, jenjang SMP yang juga harus diselesaikan supaya sampai ke universitas. Kami sekarang bikin yang namanya program pra-universitas. Ini kebetulan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Kita bikin program pra-universitas untuk peningkatan kapasitas guru dan persiapan mahasiswa SMA supaya bisa diterima di perguruan tinggi yang baik. Nah, jadi program-program reach out itu ada. Jemput bola lah ya. Jemput bola. Tidak menunggu di pintu gerbang, tapi coba mencari talenta-talenta dan anak-anak muda yang mungkin sampai hari ini belum punya akses ya. Selain itu juga tentu aja yang namanya pendidikan yang baik itu kan perlu biaya, perlu bekal. Nah ini menarik ini, saya baru mau tanya dari mana biaya untuk anak-anak yang seperti ini? Pak Wakil Rektor ini cari dana berapa setahun ya, 120-an miliar ya kurang lebih. Oke, dari mana itu? Bagaimana cara mencari dana seperti itu? Jadi setiap tahun kami perlu dana sekian banyak untuk beasiswa ya. Dan itu kita kumpulkan dari berbagai pihak, dari filantropi, dari CSR perusahaan, dari pemerintah daerah, dari alumni-alumni kita sendiri begitu ya. Sedemikian rupa supaya adik-adik yang tadi disampaikan oleh Bang Andi itu bisa tetap kuliah di ITB. Oke, menarik. Nah, mumpung ada anak-anak muda, tuh banyak anak-anak muda di sini. Apa pesan Anda untuk anak-anak muda agar mereka nanti setelah lulus dari tempat ini kemudian bisa bekerja dan berkompetisi dengan anak-anak muda dari seluruh dunia? Ya, jadi untuk adik-adik mahasiswa semua, yang penting itu adalah rasa ingin tahu yang besar. Jadi jangan ragu-ragu untuk lihat ke kiri kanan gitu ya, tumbuhkan empati, kemudian pikir seliar mungkin, cari gagasan, nggak ada gagasan yang jelek ya. Apapun gagasannya, kalau kemudian itu dipikirkan baik-baik, diimplementasikan, nanti kemungkinan besar akan menjadi satu solusi. Dan juga salah satu yang juga penting adalah mumpung jadi mahasiswa, banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu nanti akan menjadi portofolio yang baik sekali pada saat bekerja, gitu ya. Adik-adik yang mau pergi ke penjuru Indonesia untuk membantu desa-desa tertinggal, gitu ya. Itu artinya adik-adik yang berani keluar dari zona nyaman, nggak cuma duduk-duduk di kafe. Perusahaan mencari orang-orang yang berani keluar
dan berani memberi ekstra, berani meluangkan waktunya, berani menyumbangkan pikirannya, bukan hanya mencari kesenangan diri sendiri. Jadi tumbuhkan empati, jangan jangan berhenti untuk berpikir seliar mungkin, begitu ya. Terus aja mencari semua gagasan. Tidak ada gagasan yang bodoh, semuanya keren-keren. Asal kita mau, dan itu semua dimulai dari langkah pertama. Mulailah dengan langkah pertama. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Rektor. Terima kasih, Bang Andi. Terima kasih juga untuk tempat yang disediakan bagi kami di sini. Ya, kembali ke dua tamu istimewa kita, ya, Kartini Indonesia. Baik, ini kembali ke Mbak Sari dulu. Mbak Sari kan bilang bahwa dalam persaingan yang ketat, ya, dalam dunia yang sangat kompetitif, ini ada beberapa kesempatan saya kan dengar Mbak Sari mengatakan bahwa ada 3 hal penting, ya, untuk seseorang bisa bertahan dalam kompetisi dan dia menjadi unggul. 3 hal ini aku jelasin sedikit, soal mastery, otonomi, dan purpose. Nah, bisa dijelaskan apa ini? Ya, jadi ini sebenarnya dari sebuah buku Bang, tapi saya lupa mungkin apa. Tapi dia menjelaskan sebenarnya tuh orang akan mencapai potensi optimalnya dalam aktivitas yang dia pilih tadi ketika dia merasa mendapatkan 3 hal. Jadi dia dapat nih purpose-nya apa. 2, dia juga merasa bertambah mastery atau expertise-nya, jadi makin lama makin expert. Sama yang ketiga, dia juga merasa punya otonomi gitu. Jadi nggak semuanya bergantung kepada keputusan atasannya atau apa. Nah, sebenarnya tuh kalau kita dalam sebuah aktivitas yang kita pilih, kita merasa dapat 3 itu berarti kita kayak will be on the right track dan akan mencapai potensi optimum diri kita gitu sih Bang. Itu yang kita coba tanamkan juga di Paragon, organisasi Paragon gitu. Baik, jadi itu salah satu tips dari Mbak Sari dan tentu saja manajemen Paragon, bagaimana kita bisa unggul dalam kompetisi ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami, teman-teman bisa mencari lebih jauh ya tentang nilai-nilai ini dan ada tentu nilai-nilai lain yang bisa kita juga terapkan dalam hidup. Tapi di tempatnya Mbak Sari, 3 nilai itu yang diyakini bisa membuat kita menjadi unggul ya. Baik. Ini berkaitan dengan di depan saya lihat ya ada booth, kemudian ada banner-banner mengenai program Paragon Impact ya. Boleh jelaskan sedikit Paragon Impact ini apa? Jadi tahun ini Paragon perdana kita akan bikin Business and Innovation Competition. Jadi untuk mahasiswa, jadi periode pendaftarannya sebulan ini. Jadi kita akan bikin pertama orang submit idenya Bang, nanti akan kita pilih dan ketika terpilih itu kita juga akan melakukan bootcamp secara online dan offline. Jadi akan dibekali juga sesuai dengan ide atau subtemanya teman-teman. Jadi teman-teman akan dimentoring oleh misalnya teman-teman punya ide produk, itu mungkin nanti mentornya dari research and development kita atau dari product innovation and development. Teman-teman mungkin punya ide road to market, nanti akan dapat mentoring dari senior marketing atau komersial leader kita. Mungkin ada yang punya ide AI atau produk IT lain, kita juga akan sediakan. Nah, nanti akan ada juri juga dari bukan hanya dari Indonesia, tapi dari global ecosystem kita juga. Nah, nanti pemenangnya Bang akan kita bilang innovation trip to China. Karena kita melihat saat ini, Bang Andi kapan terakhir ke China? Wah, lama sekali, saya ikut presiden waktu itu. Iya, itu saya tuh saya baru ke China lagi tuh tahun 2024-2025 ini, terakhir tuh 2017. Itu kalau ke China tuh teman-teman harus lihat sih. Mereka tuh kayak hidup udah di dunia lain kalau menurut saya. Konsep mereka dalam berteknologi, jualan, aplikasi dan lain-lain. Jadi kita pengen innovation trip to China. Nanti juga istilahnya untuk para finalis ini fast track untuk jalur manajemen trainee Paragon kita gitu Bang. Jadi kita ingin mencoba ingin membuat inovasi itu tuh fun,
kita juga ingin teman-teman dapat mentoring dari awal. Kan kadang-kadang kita baru dapat mentor tuh pas di dunia kerja. Nah kita mau majuin lagi, jadi di kuliah teman-teman juga udah bisa ketemu mentor-mentor. Dan di situ kan teman-teman akan ketemu orang-orang dari kampus lain, juga harapannya bisa membuka wawasan sih dan membuka networking juga gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ini terbatas untuk produk inovasi di bidang beauty atau di bidang kosmetika, tapi ini luas ya. Luas. Di bidang pendidikan, kalau ada ide-ide kreatif kecil, nah ini kesempatan untuk ikut berkompetisi. Betul. Kemudian kalau lingkungan, ya. Kemudian kita bilang kesehatan, ya, dan pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi kalau ada ide-ide sekecil apapun juga, apa salahnya kita ikutkan dalam kompetisi ya. Ini ingat 6 November adalah batas akhir ya, 6 November. Aku ingat karena itu ulang tahunku. 6 November adalah batas untuk memasuk atau mendaftarkan ya, inovasi apa yang kamu miliki, yang kamu mau kompetisikan. Dengan tadi ya rewardnya ya kita tahu bahwa ada trip, ada mentoring dan macam-macam. Banyak anak-anak yang atau orang sukses yang mulai itu sejak dia mahasiswa. Karena dia mulai lebih dulu, dia tahu banyak kesalahan, kelemahan yang dia sempurnakan. Kemudian ketika dia tamat, dia kemudian bisa mengembangkan apa yang dia mulai dari waktu dia mahasiswa. Jadi jangan tunggu nanti dulu aku udah tamat baru aku mikirin usaha apa. Ya. Baik, nah masing-masing sekarang closing statement. Kalau dari Mbak Mar ada pesan yang Anda mau sampaikan kepada anak-anak muda yang hadir saat ini, yang mungkin masih mikirin kuliahnya, mikirin pendidikannya, tapi bagaimana mereka mempersiapkan dirinya untuk kompetisi. Tapi sebelum dijawab, saya ingin kita lihat video berkaitan dengan impact yang disampaikan oleh Mbak Sari tadi ya. Baik, silakan Mbak Mar sampaikan pesan buat anak-anak dalam menghadapi masa depan mereka ya, dalam konteks inovasi, kreativitas mereka. Karena kita tahu dunia ini makin kompetitif ya, tapi kita tahu bahwa kita anak-anak Indonesia ini bukan terbatas pada mahasiswa yang ada di sini, tapi kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri saat ini. Apa yang Anda pesankan agar mereka mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia? Oke. Mungkin pertama yang paling mendasar harus dicari ketika masih muda, pekerjaan apakah yang akan kita lakukan setiap hari yang membuat kita bahagia? Jangan sampai pekerjaan yang akan kita geluti puluhan tahun itu membuat kita tersiksa. Ngelihat dari jam 9 ke jam 5 pulang makan siang. Apa yang membuat bahagia? Kayak Bang Hendy kan sekarang bahagia banget nih ya puluhan tahun di sini ya Bang. Sangat bahagia. Tapi kan itu berarti kan temukan sesuatu pekerjaan yang memang Anda passion di sana akan membuat Anda bahagia. Setelah itu mulai dengan satu langkah kecil yang berani. Mungkin akan beda sama orang, gak apa-apa. Boleh dong berbeda yang menjalani hidup kan kita. Ya. Tidak ada langkah kecil. Menurut saya semua langkah itu adalah besar. Karena sebesar apa sih kita melangkah? Tapi kan tetap satu langkah, satu langkah, satu langkah. Nanti baru orang melihat itu suatu langkah besar, itu akumulasi. Mulai berani, begitu sudah melihat, oke, saya passion saya di sini, saya akan bahagia, menujulah ke arah sana. Lakukan langkah kecil setiap hari dan fokus. Begitu seperti tadi ya kata Mbak Sari itu, media sosial tuh kadang-kadang bikin kita distract. Omongan orang bikin Anda distract, jangan seperti itu. Anda harus jadi diri sendiri, yang menjalani hidup adalah Anda dan fokus. Begitu sudah ketemu, Anda akan bahagia di situ, maka jalani prosesnya yang bahagia
Semua harus dimulai dengan satu langkah sampai nanti perjalanan ribuan kilometer Anda akan sampai. Kalau Anda ingin berinovasi, maka kalau orang berpikir out of the box, mikir no box, nggak ada boxnya. Nggak ada batasan dalam berpikir. Jadi, kayaknya ini orang semua enggak. Ya, no box, terus berani kayak Nike begini, just do it. Kerjain aja, kalau nggak dikerjain tuh selamanya hanya di kepala dan Anda ketika waktu sudah bergulir Anda akan menyesal. Padahal ketika Anda kerjakan paling cuma butuh berapa hari, cuma berapa waktunya. Kira-kira begitu Bang. Baik, terima kasih. Nah satu hal, karena aku pernah datang ke kantor ya, datang ke Paragon, markas besarnya, yang aku kagumi dan aku kaget teman-teman, dominasi anak-anak muda di situ ya. Hampir semuanya anak muda yang ada di Paragon ya. Sehingga tiba-tiba aku merasa tua banget gitu ya. Nah, konteks dalam rekrutmen ya, terus kemudian bagaimana membangkitkan ya kesadaran bahwa anak-anak muda ini bisa berperan luar biasa. Tidak sebatas kepada industri kosmetika melalui Paragon, tapi kepada Indonesia. Apa pesan Mbak Sari biasanya kepada anak-anak muda seperti ini? Pesan, kalau menurut saya satu, saya tuh percaya kita semua tuh sebenarnya punya cita-cita yang tinggi. Tapi kadang-kadang karena kesibukan, karena sosial media, atau karena omongan teman kita tuh jadi berusaha pragmatis gitu. Tapi padahal cita-cita yang tinggi itu tadi kayak Bu Mardiati bilang, itu kan akan melit teman-teman akan melakukan small step apa gitu. Karena ada satu nasihat yang saya masih ingat, jadi dia kayak saintis dari Italia gitu, dia bilang, dia ngutip sebenarnya dari, saya lupa ya, Da Vinci atau Socrates atau apalah dia bilang itu. Tapi dia bilang coba deh kamu cari, dia bilang gitu kan. Yang berbahaya dari hidup itu bukan kamu gagal mencapai target, tapi ketika kamu masang target kerendahan dan kamu mencapainya. Jadi kita tuh jadi, menurut dia tuh, jadi cita-cita, target, goals, apalah you name it itu harus tinggi gitu. Karena kalau enggak kita enggak berkembang gitu. Jadi balik iklan impact, kita tuh pengen teman-teman tuh bermimpi ketemu orang yang udah ada di industri, ke China, di mana menurut saya ya mungkin enggak semuanya pendapat, tapi menurut saya sekarang sih inovasi digerakkan dari negara itu. Ya supaya teman-teman mimpi sama wawasannya tuh tinggi, besar gitu, sehingga nanti langkah kecil yang akan teman-teman lakukan itu akan berbeda ketika teman-teman cita-citanya terlalu praktikal. Baik, kita berikan aplaus. Ingat kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya udah tinggi banget juga ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah, penghormatan, ya, respect kepada dua pembicara yang memberikan inspirasi bagi kita sebagai anak muda. Oh kita, ya, bagi teman-teman generasi muda, tidak terbatas pada ruangan ini, tidak terbatas pada mahasiswa ITB, tapi seluruh anak muda, seluruh profesional muda, wirausaha muda, dan komunitas-komunitas yang saat ini juga sudah melakukan banyak inovasi untuk memberikan dampak bagi Indonesia tercinta. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan tadi memberikan satu lagi ya, injeksi semangat agar kita betul-betul mau berpikir, mau bermimpi, dan mau menjalankan aksi untuk memberikan dampak bagi Indonesia. Baik, terima kasih kepada dua narasumber, kepada rektor dan seluruh jajaran ITB, kepada mahasiswa. Kita tepuk tangan semua mahasiswa yang hadir. Terima kasih kepada Paragon dan tim pendukung, ya, kepada panitia yang sudah bekerja keras, kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir maupun yang ada di berbagai daerah yang menonton acara ini. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih Mbak Mar, ya. Terima kasih untuk kita semua. Semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dipersembahkan oleh